memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita sama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang tidak hadir? Iya? Hadir semua? Alhamdulillah, baik ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah Ibu menjelaskan, Ibu berharap kalian bisa menganalisis, memahami, dan mempraktekkan penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ke materi penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari, ada yang tahu gerak itu apa? Ya? Gerak merupakan perpindahan yang disebabkan oleh gaya, di mana benda tidak akan bergerak jika tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Oke. Ada yang tahu gaya itu apa? Ya? Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda, di mana gaya di sini akan menimbulkan perubahan posisi atau perubahan bentuk pada benda tersebut. Sebelum kita bahas tentang penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari, alangkah baiknya kita review materi terlebih dahulu. Nama lengkap penemu hukum Newton yaitu Sir Isaac Newton. Beliau merupakan fisikawan yang berasal dari Inggris yang hidup pada abad 17 hingga 18. Beliau juga merupakan salah satu fisikawan yang sangat berpengaruh di dunia, di mana pada abad ke-17 ia membuat sebuah buku tentang dasar-dasar mekanika klasik, di mana buku ini merupakan salah satu buku yang sangat berpengaruh di dunia. Salah satu isi dari buku tersebut yaitu tentang hukum Newton, yaitu materi yang akan kita bahas kali ini. Hukum Newton terbagi menjadi 3. Yang pertama, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton menjelaskan tentang kelembaban benda. Nama lain dari kelembaban benda yaitu inersia, atau biasanya kita sebut dengan kata kemalasan. Ya, apa itu malas? Ya, ada yang tahu? Malas itu keadaan benda yang mempertahankan keadaannya. Bunyinya apa sih hukum 1 Newton itu? Hukum 1 Newton bunyinya yaitu benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak jika resultan gayanya sama dengan 0. Resultan gaya itu apa sih? Resultan gaya itu total gaya. Jika suatu benda mempunyai resultan sama dengan 0, maka benda tersebut termasuk ke dalam hukum 1 Newton. Contoh penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat dalam video kali ini. Ya, kita lihat dulu ya. Pada video tersebut ada sebuah Tupperware yang berisikan kue yang dialasi oleh sebuah kertas, di mana tiba-tiba kertas tersebut ditarik dengan begitu cepat. Tetapi Tupperware tidak jatuh. Ada yang tahu alasan mengapa Tupperware tersebut tidak jatuh? Ya, Tupperware tersebut cenderung mempertahankan keadaannya. Ya, di mana cenderung mempertahankan posisi benda, termasuk ke dalam prinsip hukum 1 Newton. Oleh karena itu, contoh tersebut atau perilaku atau tindakan tersebut termasuk ke dalam salah satu hukum Newton.
Hukum 2 Newton menjelaskan tentang gaya yang membuat perubahan kecepatan pada suatu benda, di mana hukum 2 Newton menyatakan bahwa perubahan kecepatan atau percepatan pada suatu benda ditimbulkan oleh gaya besarnya berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Mungkin dari kalian ada yang masih belum paham apa itu berbanding lurus dan apa itu berbanding terbalik. Jadi gini, kalau misalnya berbanding lurus tuh ya, kalau misalnya gaya pada suatu bendanya itu diperbesar, maka percepatannya juga diperbesar. Kalau gayanya diperkecil, maka percepatannya juga diperkecil. Kalau misalnya berbanding terbalik, kalau misalnya massanya diperbesar, percepatannya diperkecil. Kalau massanya diperkecil, maka percepatannya diperbesar. Itulah perbedaan dari berbanding lurus dan berbanding terbalik. Contoh penerapan hukum 2 Newton. Ya, kita bandingkan. Satu orang yang mendorong gerbang dan 2 orang yang mendorong gerbang. Apa perbedaannya? Kita lihat. Ya, di situ ada gerbang didorong oleh 1 orang. Lihat reaksinya. Sangat lambat sekali ya. Dan kita lihat pada video kedua, ketika gerbang didorong oleh 2 orang. Ya, di situ terlihat sangat jelas bahwa gerbang tersebut didorong dengan begitu cepat. Ya, kalian bisa mendefinisikan kenapa gerbang tersebut bisa terdorong dengan cepat? Ya, ada yang tahu? Ya, contoh tersebut termasuk ke dalam penerapan hukum 2 Newton, di mana gaya berbanding lurus dengan kecepatan. Kita bisa lihat ya, semakin besar gaya yang diberikan, maka kecepatannya juga akan semakin besar, karena resultan gaya berbanding lurus dengan kecepatan. Oke, paham kan? Ya, kita langsung masuk ke materi hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton menjelaskan tentang aksi-reaksi, di mana hukum 3 Newton menyatakan bahwa ketika benda pertama mengajarkan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua akan mengajarkan gaya terhadap benda pertama yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. Contoh penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa lihat dalam video di samping. Ya, kita lihat. Di situ ada seseorang yang sedang berenang, di mana ia mengayunkan tangannya ke arah belakang, tetapi badannya bergerak ke arah depan. Ya, tanpa ia sadari, ia sedang melakukan penerapan hukum 3 Newton. Ya, ada yang bisa menjelaskan? Ya? Ya benar. Di mana ia memberikan besar yang arahnya sama tetapi berlawanan. F aksi sama dengan min F reaksi. Kenapa min? Ada yang tahu? Ya, benar. Karena arahnya berlawanan. Sama halnya seperti contoh berikut. Dan di samping. Ya. Di situ ada seseorang yang sedang bermain bola. Bukan bermain bola, memantulkan bola. Lebih tepatnya melemparkan bola ke lantai, ya kan? Ya, di situ seseorang tersebut memberikan aksi kepada bola, di mana bola tersebut dilempar ke lantai, terus memantul. Bola tersebut memantul berlawanan arah. Di mana contoh tersebut termasuk ke dalam hukum 3 Newton. Ia memberikan aksi kepada lantai, dan lantai juga memberikan reaksi kepada bola tersebut, sehingga bola tersebut dapat memantul dan arahnya berlawanan. Kita lihat video di samping. Ya, video
Video tersebut termasuk ke dalam contoh penerapan hukum ketiga Newton, di mana tangan orang tersebut memberikan aksi dengan memukul meja dan meja memberikan reaksi terhadap tangan orang tersebut, yaitu ketika ia memukulkan tangannya ke meja, ia akan merasakan sakit karena tangan tersebut memberikan aksi kepada meja. Itulah 3 contoh penerapan hukum Newton ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kesimpulan untuk pertemuan kali ini yaitu hukum 1 Newton berlaku pada benda yang memiliki kecepatan konstan atau tidak memiliki kecepatan. Hukum 2 Newton berlaku pada benda yang memiliki kecepatan tidak tetap, sehingga memiliki nilai percepatan. Sedangkan hukum 3 Newton sering disebut dengan hukum aksi-reaksi, contohnya seperti pada magnet. Ternyata penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari sangatlah banyak dan sangatlah bermanfaat, seperti lift, katrol, bidang miring, dan bidang-bidang horizontal yang lainnya. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.